Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan Andi Azwan Waketum Joman. Selamat malam Pak Saud dan juga Pak Andi. Selamat malam. Malam, Vera. Malam, Bang Saud. Ya, Pak Saud nampaknya masih belum bergabung ya. Nanti kita coba akan kembali hubungi. Saya ke Pak Andi dulu, Pak Andi. Sudah. Ya, apakah Joman melihat ajakan KPK kepada masyarakat untuk memberikan bukti dugaan markup kereta cepat itu sebagai langkah ataupun bentuk transparansi dengan pelibatan masyarakat, atau justru sinyal bahwa KPK sebetulnya masih belum punya data yang kuat? Ya, Vera, kalau kita lihat ya apa yang dilakukan KPK kita apresiasi bahwasanya sudah melakukan katakanlah quote unquote penyelidikan sejak awal tahun sampai sekarang. Kalau kita lihat apa yang dilakukan ini kan cukup panjang juga ya, sudah sampai bulan November ini kan tidak ada katakanlah bukti-bukti yang menjurus ada mens rea di sana mengenai proses dalam tendernya ataupun sebagainya mengenai kereta api cepat itu. Kalau kita lihat ya apa yang dikatakan KPK bahwasanya menunggu ya dari laporan dari masyarakat yang bisa membuat suatu kesimpulan dari KPK untuk melakukan suatu penyelidikan lebih lanjut. Perlu kita ketahui juga bahwasanya kereta api cepat ini ya ini sudah mendapatkan WTP nih dari BPK kan, artinya memang wajar tanpa pengecualian. Nah, kalau kita melihat apakah ada sisi dari mens rea untuk membicarakan bahwasanya ada korupsi atau markup di sana, ya kita serahkan kepada KPK. Dan itu kan juga sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi ya kan. Kalau ada permasalahan-permasalahan itu ya tinggal bagaimana KPK bertindak untuk itu. Begitu Vera. Oke. Jadi Anda mengapresiasi langkah dari KPK, tapi kalau begitu apakah perlu sebetulnya juga KPK melakukan atau menggali keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dari awal perencanaan, Pak Andi? Ya, silakan saja kalau itu memang diperlukan oleh KPK, ada mens rea di sana untuk mencoba menggali pihak-pihak yang katakanlah berkompeten ya dalam penyelenggaraan maupun dalam feasibility study dari kereta api cepat itu gitu. Jadi semua di mata hukum ya semua sama gitu. Yang penting adalah equal before the law gitu. Itu kita juga kedepankan di sana. Nah, kita serahkanlah kepada KPK apakah ini sudah ada temuan-temuan awal untuk itu ya untuk dilanjutkan ke tingkat penyelidikan lebih lanjut misalnya kan. Tapi kalau kita melihat ya apa yang dilakukan KPK sejak bulan Januari itu mencoba mencari tapi kan tidak menemukan bukti-bukti yang konkret mungkin ya. Jadi menunggu juga bagaimana masukan-masukan dari masyarakat sehingga memperkuat KPK temuan-temuannya itu untuk layak dipanggil para pengambil keputusan pada saat itu gitu. Biar bagaimanapun semua kita hormati apa yang telah dilakukan KPK dan kita mendukung KPK melakukan hal itu. Begitu Vera. Oke, saya ke Pak Saud ya. Pak Saud, KPK meminta masyarakat untuk tidak ragu kasih bukti saja terkait dengan dugaan markup kereta cepat. Padahal KPK punya banyak instrumen, kita tahu salah satunya dengan BPKP misalnya. Nah, masyarakat itu seperti apa yang dimaksud KPK ini sehingga bisa mengetahui bukti terkait dengan pembangunan kereta cepat yang bersifat B2B? Iya Mbak Vera, mungkin yang perlu dipahami ya, kalau mereka sudah masuk penyelidikan, which is itu sangat tertutup, tapi kita nggak usah masuk ke substansinya, karena penyelidik kalau dia mulai penyelidikan berarti ada dua bukti yang cukup untuk memulai bahwa kasus ini tentu akan melibatkan sejumlah orang, karena korupsi tidak pernah sendirian, tentu melibatkan banyak orang. Paling tidak kalau di dalam pasal 55 itu kan selalu disebutkan tuh apa namanya yang melakukan, terus siapa yang mereka yang menyuruh melakukan ya, terus kemudian siapa yang turut serta, terus siapa itu yang disebut sebagai yang menjanjikan dan seterusnya. Itu nanti kan semua pasti itu sangat normatif ya penyidik ya. Dalam hal ini mulai dari presiden kan dia dengan Kepres tentu itu yang disebutnya sebagai don player disebutnya ya, player, don player, media player dan
loker segala macam itu, mereka teori-teori gitu lebih tahu lah. Sehingga masyarakat sekarang kita berharap bersabar untuk, karena penyelidikan itu nature-nya kan itu intelijen. Kemarin bahkan kalau dari juru bicaranya tidak menyebut siapa-siapa yang udah diajak ngobrol. Kita juga nggak tahu. Tapi by common sense ya tentunya yang kita sebut tadi itu siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan bersama-sama dengan siapa. Terus kemudian siapa yang memulai, pasti itu akan ditanya-tanya nanti, mulai dari yang paling ide pertama itu dilaksanakan sampai itu pembangunan yang disebutnya busuk itu. Jadi masyarakat kita menunggu saja, percaya saja, tetapi kalau kita katakan KPK ini nanti terbuka di penyidikan, ya kita tunggu saja. Jadi sekali lagi kita nggak masuk di dalam substansinya, ke pokok perkaranya, tapi kalau dia katakan sudah mulai melakukan penyelidikan, tentu itu sudah ada dua bukti. Nggak mungkin mereka melakukan penyelidikan kalau tidak ada dua bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan. Tinggal nanti prosesnya masuk ke penyidikan, mereka akan menjelaskan kepada publik siapa-siapa yang bertanggung jawab di situ. Yang saya bilang tadi itu mulai dari, nanti kan itu kan saya bilang Kopris itu nggak pernah sendirian ya, selalu bersama-sama dengan pihak lain. Paling tidak ada 4 pihak gitu ya, yang melakukan, yang menyuruh, yang melaksanakan, yang berperan serta dan seterusnya. Gitu Mbak Vera. Ya, Pak Saud, tapi kan biasanya ya kalau kita melihat pola KPK itu tidak membuka tahapan ini ke publik karena kasus dugaan nilai kerugian negaranya itu besar gitu. Agar tidak ada upaya pihak tertentu untuk melakukan intervensi perkara ataupun juga lobby-lobby. Nah, mengapa kali ini KPK memilih untuk menyampaikan tahapan penyelidikan ini ke publik? Ya mungkin karena ini sangat high profile person dan sudah menarik perhatian, sudah noisy dari awal ya. Dan ternyata mereka sudah bekerja udah hampir setahun dong. Ini kan bulan depan udah setahun. Jadi artinya mereka sendiri sudah bekerja juga dari awal, sehingga mereka berani menyatakan bahwa kami sudah kerja. Walaupun itu harus didahului dengan situasi yang cukup berisik karena menyangkut kepemimpinan. Jadi kalaupun katakan mereka terbuka ke publik, nature-nya biasanya memang itu intelijen. Itu penyelidikan itu enggak tertutup-tertutupnya, nanti penyidikan baru seterbuka-terbukanya. Walaupun kadang KPK memakai strategi yang berbeda setelah nanti melakukan penyidikan tidak menyebutkan nama orang, which is itu jadi pertanyaan juga di beberapa case. Karena ketika Anda mulai penyidikan, Anda akan harus menyebut nama, siapa namanya, siapa yang disidik gitu. Tapi ini kita lihat aja KPK bagaimana mereka menjalankan strategi itu, yang menurut saya itu nggak lepas dulu dengan kaitan bagaimana KPK yang sudah menjadi bagian pemerintahan saat ini gitu Mbak Vera. Dengan tidak membuka pihak-pihak dalam proses penyelidikan, artinya KPK juga memang menjaga proses ini dan berhati-hati gitu ya, Pak Saud? Oh ya, itu sangat, dan itu KUHAP mengatakan begitu. Sekali lagi, walaupun nanti di situ mereka sudah melakukan sebenarnya operasi atau kegiatan yang mirip dengan penyidikan. Jadi nanti tinggal hanya memastikan ketika ini ke proses penyelidikan ini, yang berbeda itu kan soal ketertutupan keterbukaannya, sehingga kemudian nanti cross check ulang, kemudian nanti di penyidikan ditanya ulang lagi, memastikan lagi, kemudian di BAP, baru di BAP itu karena itu kan KUHAP ya, Kitab Undang Hukum Acara Pidana kita kan seperti itu, jadi harus mematuhi itu. Tetapi memang kalau kemudian mereka menyebut akhirnya menyatakan sudah melakukan penyelidikan, tentu itu kan mungkin menjawab ya ketika banyak pihak yang sudah mulai mempertanyakan, terus arahnya juga menyoroti keseriusan Prabowo yang hampir dinilai hanya omon-omon aja gitu. Karena kan KPK ini bagian dari pemerintah. Ya bahasa sederhananya Prabowo tinggal teleponnya, gue nggak mau dengar berisik tuh, jalanin tuh. Ya dia harus jalanin. Dan kalaupun Prabowo nggak mengatakan itu, dia salah juga. Karena itu kan dia memerintah sekarang. Dia harus bertanggung jawab pemberantasan korupsi sebagaimana janjinya dia. Gitu Mbak. Ya, jadi siapa Pak Saud pihak-pihak yang bisa membongkar dugaan fraud wash ini? Apakah hanya pada level tim perencana atau sampai pengambil kebijakan, terutama keputusan kerjasama dengan Jepang itu kan bunganya 0,1%, beralih ke Tiongkok dengan bunga 2%. Apakah ini sebetulnya bisa jadi pintu masuk? Oh iya, itu yang saya bilang tadi, di dalam korupsi itu selalu ada pasal 55, artinya bersama-sama. Di situ nanti akan ada yang namanya player, itu pelaku langsung, orang yang melakukan tindak pidana itu ya. Terus kemudian ada dan player, itu orang-orang yang menyuruh, yaitu ada perpres di situ kan.
Nah, itu yang memerintahkan gitu. Terus ada yang namanya Medepleher yang turut serta, itu orang-orang yang bersama-sama melakukan tindakan itu, yang membangun proyek itu. Kemudian ada yang disebutnya outlocker atau penganjur, itu termasuk orang-orang yang menghasut proyek ini berpindah dari Jepang ke China. Itu nanti kelihatan di situ. Orang-orang yang mendorong, memfasilitasi untuk melakukan tindak pidana, itu nanti ada. Jadi itu biasa most likely di swastanya biasanya. Pemerintah itu kan selalu disodorkan dengan janji-janji, pemerintahnya ikut, kemudian dia ngatur-ngatur, ada yang disebutnya free rider. Memang selalu begitu. Proyek-proyek pemerintah yang menyangkutkan APBN atau menyangkut non APBN atau proyek-proyek lain selalu begitu. Sehingga kemudian nanti pada ujungnya hakim akan melihat siapa yang paling menonjol peran di sini. Bisa jadi presiden hanya bilang ya murni dia pikir ini membangun gitu ya, tapi dia nggak bisa lepas dari situ karena dia harus at the end dia harus tanggung jawab melaksanakan ini karena negara mengalami kerugian sehingga misi utama yang disebutkannya itu bahwa ini untuk sosial dan seterusnya sebaiknya nggak usah itu dimukakan ke publik. Kalaupun ini nanti pangkosnya naik, dia disampaikan di pengadilan saja atau ketika dipanggil, karena sekarang kalau disebutkan gitu pasti akan menimbulkan debat. Ya, kenapa begini, kenapa begitu, termasuk nyebut busuk segala. Itu nanti aja di depan penyidik aja. Nanti penyidik akan melihat siapa yang bikin busuk, kenapa busuk, dan seterusnya. Jadi sebaiknya siapa-siapa yang berpotensi untuk pasal 555 di sini, yaitu yang melakukan, yang menyuruh, yang turut serta, yang memberi perintah, itu kita harap supaya ngomong saja ke penyelidik. Jadi kalau ngomongnya ke publik juga membuat noisy gitu. Oke, untuk menjelaskan keterbukaan nanti biar aja KPK yang melakukan keterbukaan kalau nanti sudah masuk ke penyidikan, gitu Mbak Vera. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, jadi jika penyelidikan KPK ini bergeser menyentuh kebijakan di tingkat tadi yang dikatakan Pak Saud ya bisa sampai ini ada perpres yang dikeluarkan dan sebagainya bisa sampai pada tingkat presiden gitu. Apakah Joman mendukung penuh Presiden Jokowi untuk bisa memberikan keterangan soal ini? Begini Vera, semuanya itu kan ada proses-prosesnya gitu ya. Saya sependapat dengan Bung Saud tadi yang mengatakan memang bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh KPK itu yang sudah dilaksanakan. Yang jelas Pak Jokowi itu taat hukum lah ya. Apapun itu beliau juga akan mendukung proses terhadap katakanlah penyelidikan yang akan dilakukan oleh KPK ya, ataupun yang dilakukan auditor mengaudit tentang kereta cepat Wus ini. Yang jelas adalah kita kedepankanlah proses hukum itu. Yang jelas semuanya itu kita pengen ya terang benderang ya untuk proses dari kereta cepat Jakarta Bandung ini. Karena kalau kita melihat bahwasannya dari awal itu kereta cepat Jakarta Bandung itu akan berlangsung sampai Surabaya. Nah, sebelum sampai Surabaya itu jelas harus ada yang namanya auditor dulu lah, mengaudit dulu seperti apa, apakah ada mens rea di sana yang dikatakan ada proses yang namanya ada korupsi, ada markup dan sebagainya. Ya itu perlulah, artinya transparansi hukum itu transparansi dalam hal penyelenggaraan kereta cepat ini bisa terbuka dan publik bisa mengetahui terang benderang. Begitu Vera. Oke, artinya Joman akan mendorong transparansi total tanpa pandang bulu dan apakah juga akan mendorong Presiden Jokowi untuk bisa memberikan keterangan berinisiatif langsung kepada KPK? Jadi begini Pak Vera, kita jangan berandai-andai dulu. Biarkan saja KPK itu bekerja menurut kapasitas mereka ya, dan tidak ada intervensi dari pihak manapun untuk itu. Ya, yang jelas dikedepankan yang namanya ajas praduga tak bersalah itu juga. Ya, apa yang dilakukan KPK itu kita lihat saja seperti apa. Apakah dibutuhkan keterangan dari Pak Jokowi? Ya monggo saja kalau itu dibutuhkan dan memang harus mendapatkan informasi langsung dari Pak Jokowi. Tapi untuk saat ini kita tidak usah berandai-andai seperti itu. Biarkanlah KPK bekerja untuk mendapatkan mens rea-nya. Kalau tidak ada mens rea-nya, ya itu harus dijelaskan juga kepada publik gitu loh. Jadi tidak ada dugaan-dugaan yang bisa saja yang akan membuat suatu persepsi-persepsi buruk kepada Pak Jokowi. Begitu Vera. Oke, saya ke Pak Saud. Pak Saud, apakah KPK ini akan berani menyentuh sampai dengan aktor intelektual dari dugaan markup kereta cepat Wush ini?
Ya nggak boleh bilang begitu, karena kalau kita bicara dari sejak lama pasal 55 itu masih berlaku. Jadi artinya kalau kita bicara korupsi itu memang melibatkan banyak orang, ya semua pihak di situ, mulai direksi BUMN, presidennya, pejabat tinggi negara yang memerintahkan itu, kemudian tim negosiasi yang negosiasi dengan Cina, terus kemudian konsorsium asing dan konsorsium dalam negeri. Semua itu kan harus dimintai pertanggungjawaban keempat pihak yang diminta oleh pasal 55 Kitab Undang Hukum Pidana kita. Kalau enggak nanti enggak adil dong. Jadi itu yang akan menjatuhkan indeks persepsi korupsi kita. Oh kok menyasar orang-orang tertentu, dan itu sangat umum ya selama ini ya, hanya orang-orang teknis di lapangan, dan itu nggak boleh gitu. Dan kita nggak boleh juga curiga untuk menganggap siapapun di sini, karena tempat yang paling tinggi nanti pengadilan itu bukan kita. Apalagi kita kan nggak melihat apa data yang ditangani oleh penyidik saat ini. Mereka sudah dapat fakta apa gitu. Kita kan baru mengambil informasi yang bertebaran di masyarakat, kemudian kita berhayal-hayal, memikir-mikir, beranalisa, beranalogi, berlogika, ini pasti common sekali, ini pasal 55, dan itu mulai direncanakan sampai pelaksanaan proyek, selalu saja ada penyimpangan. Jadi kalau kita mau katakan ada banyak pihak, semua pihak yang terkait di situ harus dimintai keterangannya, dengan demikian kita bisa menjawab mimpinya Prabowo bahwa indeks persepsi korupsinya naik. Kalau kan dia katanya mau pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau tumbuh ekonomi 8%, indeks persepsi korupsi harus naik. Sekarang 34. Hanya beda dikit sama Nepal. Nepal 34, kita 37. Jadi ini serius banget. Jadi kita harus melihat masa depan Indonesia deh, jangan melihat ke belakang. Dan setiap orang harus bertanggung jawab apa yang dilakukannya, gitu Mbak Pera. Baik, kita nantikan saja bagaimana perkembangan kasus ini di KPK. Terima kasih Pak Saud dan juga Pak Andi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.